Rudi mengambil keputusan ini kan setelah mendapat restu dari keluarga, ya kan? Artinya di sini kan kalau Pak Rudi sih mungkin masih memaklumi ya. Pak Rudi dan keluarga. Pak Rudi dan keluarga. Betul. Kenapa akhirnya memutuskan untuk melaporkan? Karena kalau nggak salah dengar, aku pernah membaca dan mendengar ceritanya, Pak Rudi tidak ingin membahas ini ke jalur hukum karena ini jatuhnya kan lebih ke ranah keluarga dan pribadi. Sampai Betul. akhirnya memutuskan untuk melaporkan itu, Bang. Oke, ini kan Pak Rudi mengambil keputusan ini kan setelah mendapat restu dari keluarga, ya kan? Artinya di sini kan kalau Pak Rudi sih mungkin masih memaklumi ya, artinya masih ibaratnya oke lah, paham dan mengerti situasi dan kondisinya Teh Nita, gitu kan. Begitupun dengan istri pertama, sangat mengerti dengan situasi dan kondisi mungkin psikisnya lagi terganggu, namanya orang lagi kondisi seperti ini kan, lagi gugat cerai, namanya manusia kan kadang-kadang kan lagi emosi, lagi capek, wajar, itu dimaklumi. Tapi ketika Seni Amelia yang komentar, secara Pak Rudi dan Teh Atin sebagai istri pertama ini sudah ibaratnya menganggap anak, dibiayain juga, dibesarin juga, tiba-tiba ngomong seperti ini kan nggak pantas gitu loh. Nah, maka dari itu Pak Rudi memberikan kesempatan kepada Teh Atin, istri pertama, dan anak-anak, silakan ambil langkah hukum yang tegas dengan tujuan yang pertama adalah untuk memberikan shock terapi, efek jerak, supaya si Seni ini tidak mengulangi perbuatannya tersebut terhadap misalkan orang lain, ya kan? Sehingga dia harus berpikir gitu loh, ketika dia ngetikan atau menulis sesuatu di Instagram atau di WA itu, tolonglah ya kan, di medsos itu harus berhati-hati. Ya, gunakan medsos itu untuk hal yang positif lah, jangan untuk hal-hal yang tidak benar lah gitu. Nah, itu aja sih, untuk memberikan efek jerak. Gitu. Tapi Seni sendiri sudah dipanggil, Bang? Hari ini dipanggil. Menurut keterangan penyidik hari ini dipanggil, dan Teh Nita kemarin dipanggil. Tidak datang tuh, Bang. Aku nggak tahu ya. Nggak ngikutin Gimana juga. tuh, Bang, prosesnya kalau misalnya dia tidak datang? Itu baru Prin- panggilan pertama kan? Iya, panggilan pertama. Prinsipnya gini, kita semua sebagai pelapor dan saya sebagai kuasa hukumnya sudah menyerahkan kepada kepolisian. Dalam hal ini polisi punya kewenangan. Tentunya menurut hukum acara jelas, jika dipanggil sekali tidak hadir, dua kali tidak hadir, kan dijemput paksa kan. Itu kan jelas aturan mainnya gitu. Oke. Seni Renaldi sendiri memberikan kesaksian apa, Bang, kemarin? Kalau boleh tahu sedikit bocoran. Renaldi memberikan kesaksian bahwa memang tidak benar gitu loh. Apa yang ditulis Teh Nita Thalia di Instagram itu tidak benar. Apa yang dikatakan Seni Amelia, ya, dia menjawab semua netizen itu salah, tidak benar. Gitu. Kenapa? Karena Renaldi itu tahu siapa Seni Amelia dan siapa Teh Nita Thalia. Gitu. Jadi dijelaskan semuanya menurut keterangan Renaldi bahwa kayak Pak Rudi cocoknya misalkan jadi bapak, atau Pak Rudi itu memelet katanya ya kan, atau cuman mau kodo, itu dibantah semua oleh Renaldi. Karena Renaldi tahu bagaimana bapaknya itu menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang pekerja keras untuk membiayai mereka, untuk membiayai mamahnya, membiayai kakaknya dan adik-adiknya. Jadi tahu bener lah gitu bagaimana dia membiayai juga Teh Nita Thalia, sampai mohon maaf di semua itu kan semua kan Pak Rudi, mohon maaf ya kan. Kalau bicara kemarin apa katanya dipotong 40%, itu kan bukan persoalan rumah tangga, itu kan persoalan manajemen. Karena memang dia ini mempunyai dua posisi. Posisi yang pertama dia adalah sebagai suami, posisi yang kedua dia adalah sebagai manajer, ya kan, manajer sekaligus foundernya MGM gitu. Jadi dialah yang memanage gitu. Karena kalau nggak di-manage sama Pak Rudi, ya kan, mohon maaf gitu kan, manggung nyanyi di mana-mana dengan TV itu kan semua kan Pak Rudi yang mengkondisikan gitu kan. Artinya Teh Nita itu kan cuma siap untuk bernyanyi, tinggal pegang mic lah di panggung, ya kan. Itu semua sudah Pak Rudi yang menyiapkan, Pak Rudi yang mengawal gitu kan, dari sisi perlengkapan dan persiapan lainnya. Oke, Bang, sebenarnya Renaldi dan Teh Nita itu hubungannya seperti apa sih, Bang? Ibu dan anak kan? Iya, kalau Renaldi dengan Teh Nita namanya anak ya kan, namanya Teh Nita istri kedua papanya, jelas pasti mamah kan. Begitupun dengan Teh Nita pasti kan anak. Mencintai bapaknya pasti harus mencintai anaknya lah. Gitu. Artinya mereka kan punya hubungan yang cukup dekat, cukup
dekat lah ya antara mama dan anak gitu. Kaget nggak sih dia akhirnya apa namanya melihat sosok mama sambungnya seperti ini, padahal kan ibaratnya bisa dibilang hidupnya udah bersama lama ya, seperti yang abang bilang 20 Ya pasti tahun. kaget lah, karena mereka itu kan akur banget gitu loh. Istri pertama itu kan orangnya ikhlas, ya kan, tawakal, selalu support apa yang dilakukan suaminya. Kalau nggak ikhlas, nggak support, nggak mungkin sampai 20 tahun jalan bareng loh. Kalau makan pun bareng, ya. Nggak ada yang beda ya, Bang? Nggak ada yang beda gitu. Bahkan istri pertama ini memprioritaskan pada istri kedua, ya kan, Sampai untuk sebegitu ya, lebih dekat dengan Pak Rudi, silakan gitu loh. Yang penting anak-anak tidak diterlantarkan gitu. Tapi buktinya kan memang Pak Rudi orangnya baik, jadi kemanapun jalan rame-rame. Kayak terakhir kemarin kan sebetulnya permasalahan yang kemarin itu kan sebetulnya simple, sudah booking di Pantai Anyer untuk jalan bersama, terus kemudian sebelum jalan ke sana itu kan mereka makan dulu di Kelapa Gading, kemudian di Ancol. Nah kondisi saat itu Tenita itu kan lagi main handphone mulu, ya kan. Nah di situ kan ditegur sama Pak Rudi, ya, ternyata kan dia main bigo atau apalah ya. Jadi nasihatin sama Pak Rudi, mungkin tidak terima, akhirnya ya disitulah dia keluar dari rumah. Jadi perlu saya luruskan, KDRT juga tidak ada KDRT. Pak Rudi tidak melemparkan kipas angin. Yang ada yang melemparkan kipas angin Tenita sendiri. Yang keluar dari rumah Tenita sendiri. Artinya Pak Rudi tidak mengusir, tidak melempar, tidak memukul. Jadi gitu. ini terbalik semua ya, Bang? Ya semua faktanya seperti itu. Jadi ya ini opini-opini yang Momen tidak apa sih, benar. Bang, ketika melempar kipas angin itu, Bang? Ya mungkin Tenita mungkin kan diduga kecewa gitu kan sama Pak Rudi, kenapa nasihatinya mungkin sampai, ya Pak Rudi kan berharap bahwa Tenita ini pengen menjadi sosok selebritis yang atau penyanyi yang elegan. Iya. Beliau kan namanya sudah cukup dikenal lah, nggak perlu dengan melakukan hal-hal yang lain-lain yang aneh-aneh lah, cukup lurus-lurus aja. Atau siapa yang nggak kenal Tenita kan, jadi udah nggak perlu gimmicks atau apalagi lah, beliau kan sudah punya label, punya brand, ya kan, Bang, punya pride sendiri. Oke, benar nggak sih, Bang, dengan kasus ini, dengan banyak